aku bilang unemployment rate itu di Malta itu cukup rendah, hanya sekitar 2% aja. Yang dimana kalau kita comparing dengan Eropa, itu Eropa mungkin bisa sampai dengan 12% gitu ya. Nah, bisa dibilang dari katakanlah dari 10 orang gitu, cuma 2 orang aja mungkin yang tidak bekerja di sana. Karena memang opportunity-nya untuk bisa mendapatkan pekerjaan, kuliah sambil kerja, terus kemudian ketika lulus lanjut kerja di sana, itu possibility-nya sangat-sangat tinggi sekali di negara Malta. Baik itu di sektor yang tadi Mbak Utami bilang, yaitu di sektor e-gaming, baik itu di sektor public health juga, baik itu di sektor finance, dan lain sebagainya. Gimana Jakarta? Bapak Halo, di Jakarta malam. ya? Iya, betul. Oke. Kita panggilnya sis and bro lah ya, nggak mau tua-tua di sini Boleh. ya. Betul, betul. Gimana gimana bro? Kita malam ini teman-teman ya, mungkin udah pada tahu juga bahwa kita malam ini akan berbagi info mengenai Malta. Malta nih asik banget nih Pak. Dari yang aku baca-baca, dari yang aku pelajari, Malta ini mendedikasikan diri, pemerintahnya tuh sangat-sangat berniat untuk menjadikan Malta sebagai smart island. Dan Yes, betul. itu terbukti dengan adanya saat ini ada 300 perusahaan e-gaming yang ada di sana, Mm-mm. kurang lebihnya. Yes. Dan Mm. perusahaan itu bukan perusahaan gaming main-main, tapi perusahaan gaming beneran, gede-gedean. Dan Betul. saat ini Malta itu menjadi satu-satunya yang, bukan satu-satunya ya, menjadi pelopor yang legal untuk melakukan e-gaming. Benar ya Pak ya? Betul, betul. Jadi Betul banget. bahkan untuk government-nya sendiri, mereka tuh sampai bikin semuanya di model I. Jadi transparan banget, transparan banget. Jadi semua lini itu memang sudah didigitalisasi. Nah, aku mau tahu nih dari Bapak yang memang pakarnya ya. Kita hari ini mau Yes. ngobrol Luar langsung sama, biasa. iya kita mau ngobrol langsung sama pakar. Apakah benar bahwa dari yang aku baca tuh ya sampai GDP-nya itu 10% berasal dari e-gaming dan itu gede banget jumlahnya. Dia sendiri menjadi salah satu saat ini nomor 4 terbesar ya di Uni Eropa untuk e-gaming dan proses digital ini. Betul, betul. Hmm. Jadi memang untuk Malta itu sendiri bisa dibilang walaupun dia negara aja negara kecil ya. Kalau kita bisa ngomongin geografis, secara geografis Malta ini adalah negara yang cukup kecil, yang dimana lokasinya ini dihimpit oleh benua Afrika dan juga di benua Eropa. Lebih tepatnya atas utaranya Malta ini adalah Italia gitu ya. Nah, walaupun dia negara kecil, kepulauan kecil, tetapi memang dari sisi teknologi, kemudian dari sisi GDP-nya, kemudian juga dari sisi wisatanya itu cukup tinggi di sana. Bisa bisa dibilang bisa compare lah dengan negara-negara yang ada di Eropa. Bahkan untuk unemployment rate ya, bisa aku bilang unemployment rate itu di Malta itu cukup rendah, hanya sekitar 2% aja. Yang dimana kalau kita comparing dengan Eropa, itu Eropa mungkin bisa sampai dengan 12% gitu ya. Nah, bisa dibilang dari katakanlah dari 10 orang gitu, cuma 2 orang aja mungkin yang tidak bekerja di sana karena memang opportunity-nya untuk bisa mendapatkan pekerjaan, kuliah sambil kerja, terus kemudian ketika lulus lanjut kerja di sana, itu possibility-nya sangat-sangat tinggi sekali di negara Malta. Baik itu di sektor yang tadi Mbak Utami bilang, yaitu di sektor e-gaming, baik itu di sektor public health juga, baik itu di sektor finance, dan lain sebagainya. Karena opportunity-nya cukup luas di sana. Dan juga Malta itu terkenal dengan wisatanya. Jadi kalau misalkan teman-teman juga suka dengan iklim Mediteranian, terus juga apa namanya ingin berkecimpung di punya pengalaman gitu ya mungkin di bidang hospitality dan lain sebagainya itu mungkin bisa pengalaman tersebut bisa di-develop di negara Malta itu sendiri karena memang dari sisi pariwisatanya cukup tinggi di sana banyak banget negara orang-orang yang menghabiskan liburannya baik itu untuk liburan panjang atau mungkin liburan beberapa hari aja karena memang untuk Malta sendiri walaupun dia terpisah dari benua Eropa visanya sudah menggunakan visa Schengen. Jadi udah bisa diakses oleh negara, udah bisa mengakses ke negara-negara Uni Eropa. Seperti itu, Kak. Oke, keren banget nih Malta nih. Hmm. Kalau dari insight-nya sendiri, kalau dari Eropa sendiri, Pak,
sebenarnya ini kurang lebih sama ya. Nanti setelah studi itu bisa kayak nyebrang dapat 9 bulan Bisa, ya Pak ya. betul, betul. Kita ada post study work visa itu sampai dengan 9 bulan. Hmm. Jadi teman-teman ketika lulus, baik itu nanti programnya bachelor ataupun programnya master, itu berkesempatan untuk bisa mencari pekerjaan di sana sampai dengan 9 bulan. Seperti itu. Dan kebanyakan sih ada beberapa bahkan student-student kita pun juga yang sebelum mereka lulus mereka sudah bisa mendapatkan pekerjaan di sana karena memang dari Malta itu sendiri khususnya kampus Global Banking School Malta itu kita sudah mempersiapkan student-student kita itu untuk ready to work dan bahkan lebih banyak practical things dan kita diajari oleh juga para praktisi-praktisi sehingga students itu udah lebih terampil untuk dunia kerja seperti itu. Udah, nggak usah lama-lama, kita bahas Uninya langsung, Pak. The Boleh, stage is yours. siap. Oke, aku izin share screen ya. Ya, silahkan. Oke. Ya, oke. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung masih dalam rangka Ramadan, apa namanya bulan melewati bulan suci Ramadan yaitu Lebaran, saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ade Syarin Hanifa, boleh dipanggil Mas Ade di sini. Saya selaku Business Development Manager dari Global Education, yang dimana Global Education ini pemilik dari Global Banking School Malta. Untuk Global Education sendiri, kantor kami itu ada di UK, dan untuk Global Banking School sendiri, kampus kami, Global Banking School Malta ini, lokasinya ada di negara Malta. Nah, mungkin ketika teman-teman melihat iklan dari Kak Utami gitu ya, terkait dengan Malta itu seperti apa dan bagaimana, mungkin juga sudah pernah searching gitu ya. Ya Malta ini bisa dibilang negara yang tadi aku bilang negara yang tidak cukup tidak tidak besar, melainkan negara kecil. Luasnya pun kalau misalkan kita compare sama Jakarta, itu masih lebih besar Jakarta. Jakarta itu kalau nggak salah sekitar 600-an kilometer persegi ya, tapi kalau misalkan Malta itu sendiri itu di angka 300-an, bisa bilang setengahnya. Cuma dari sisi fasilitas, kesempatan pekerjaan, terus kemudian pendidikan, apa namanya IT, sektor IT dan lain sebagainya, itu bisa dibilang negara Malta itu cukup berkembang. Dan ini bisa menjadi pilihan yang baik untuk teman-teman semua yang punya rencana mau kuliah dan lanjut bekerja di sana, terus kemudian yang punya rencana mau kuliah, terus juga bisa sambil bekerja. Nah, Global Banking School Malta itu adalah mungkin option yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk teman-teman melanjutkan karir path-nya atau mungkin melanjutkan pendidikannya di negara tersebut. Seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin kampus Malta, Malta itu sendiri yang dimana lokasinya itu bisa dibilang ada di yang tadi aku bilang ada di antara benua Afrika dan di benua Eropa kecil gitu ya. Kalau dilihat di maps mungkin kayak semacam kalau di zoom out gitu ya, mungkin kayak semacam batu kecil aja. Tapi kalau teman-teman zoom in itu kotanya cukup indah, kotanya cukup menarik, dan di mana nama ibu kotanya adalah Valletta. Nah, di Malta itu sendiri ada kampus namanya yaitu Global Banking School yang ada di Malta. Nah, yang di mana Global Banking School ini merupakan salah satu universitas swasta yang di sana yang memiliki program mayoritas itu di bisnis, di information technology atau IT, dan kemudian kita juga punya sektor di public health. Nah, yang di mana yang membedakan kampus kami dengan kampus-kampus yang lain itu Malta Global Banking School ini atau GBS ini itu diajarkan oleh practical practitioner dari berbagai macam industri sehingga mendesain untuk student-student kita itu siap untuk bersaing dan bekerja di Malta. Bahkan kita punya kerjasama yang menarik antara kampus Global Banking School Malta dan negara pemerintah Malta itu sendiri buat teman-teman yang mau rencana setelah lulus kerja di sana. Apa programnya? Nah, nanti aku jelasin di slide-slide berikutnya. Lalu kemudian
negaranya itu sendiri. Nah, teman-teman seperti yang bisa dilihat di sini, negaranya negara Mediterranean. Kalau dari sisi histori, dulunya ini pernah dijajah sama Spain, pernah dijajah juga sama Inggris, teman-teman. Dan terakhir jajahannya sih jajahan Inggris ya. Jadi buat teman-teman, walaupun nggak bisa bahasa Malta gitu ya, teman-teman tetap aman untuk menggunakan bahasa Inggris di sana karena bukan sebagian besar malah masyarakat umumnya di sana itu menggunakan bahasa Inggris sebagai daily activity-nya mereka. Sehingga teman-teman kalau misalkan mau kerja di Eropa, dapat gaji euro dan ngomongnya bahasa Inggris, maka teman-teman Malta ini bisa menjadi awal yang bagus untuk teman-teman ambil kesempatan itu seperti itu. Jadi nggak kalau misalkan kalau teman-teman mau ke Prancis gitu ya atau misalkan mau ke Jerman, kalau misalkan mau kerja sambil kuliah di sana kan harus bisa bahasanya ya, harus bisa bahasa Prancisnya, harus bisa bahasa Jermannya supaya opportunity teman-teman itu makin besar untuk dapat part time di sana. Tapi kalau di Malta itu sendiri cukup menggunakan bahasa Inggris aja teman-teman sudah bisa mendapatkan part-time job di sana dan opportunity kerja di company internasional di sana. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya mungkin pertanyaannya kenapa sih Malta gitu ya? Sedangkan kan banyak negara-negara Eropa yang lain. Yes, betul, banyak negara. Malta itu punya keunikan sendiri. Yang pertama adalah visa. Dari sisi visa, visanya ini udah Schengen, teman-teman. Jadi, teman-teman walaupun punya visanya untuk Malta, tapi nanti teman-teman kalau kita liburan bisa mengakses negara-negara Uni Eropa. Contohnya, aku mau ke Prancis, aku mau ke Spain, aku pengen ke Italia, aku pengen ke Jerman, dan lain sebagainya, Belgia, dan lain sebagainya, yang dimana teman-teman berada di jangkauan Eropa itu teman-teman bisa ke sana tanpa harus ngurusin visa lagi karena visanya udah visa Schengen. Dan yang berikutnya adalah negara yang menggunakan English speaking country, jadi aman terkait dengan bahasa, cukup bisa bahasa Inggris saja, teman-teman bisa aman di sana. Dan kami juga punya post study work visa, baik itu untuk program bachelor ataupun program master. Dan kemudian salah satu negara yang teraman di Eropa. Jadi bisa dibilang tingkat kriminalitasnya sangat-sangat rendah di sana. Kenapa? Karena employability rate-nya itu tinggi banget di sana, teman-teman. Jadi yang tadi aku bilang di awal, penganggurannya di sana itu hanya sekitar 2% aja dibandingkan dengan Eropa yang bisa sampai 12 atau sampai dengan 15%. Yang dimana jadi salah satu negara yang teraman, kriminalitasnya rendah, dan ya paling dari 10 orang sederhananya ya paling cuma 2 orang aja mungkin yang nggak bekerja di sana. Lalu public transportation, jadi teman-teman mau mengakses dari lokasi A ke lokasi B, dari tempat tinggal teman-teman nanti kos-kosannya ke kampus dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa menggunakan bis dan bisnya itu gratis. Bukan bis yang disediakan oleh kampus, melainkan ini bis yang memang disediakan oleh pemerintah Malta untuk mengakses kota-kota di sana. Jadi itu gratis teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan punya kartu seperti itu, ya itu udah tinggal nge-tap, tap, tap aja kayak gitu. Jadi tidak ada biaya apapun, benar-benar gratis. Dan ferry-nya pun juga untuk mengakses ke nyebrang pulau gitu ya, karena Malta itu ada satu pulau lagi, pulau yang kecilnya. Nah itu juga teman-teman gratis juga untuk mengakses ferry-nya seperti itu. Jadi tidak ada biaya. Jadi living cost-nya bisa dibilang, udahlah nggak usah mikirin ongkos gitu ya. Paling mikirin ongkosnya kalau misalkan teman-teman mau keluar Malta, yaitu ke Eropa. Nah, lalu kemudian iklimnya di sana Mediterranean, jadi bisa beradaptasi lah untuk orang Indonesia gitu ya. Nah, untuk cost living-nya di sana kurang lebih seperti apa sih, Kak? Aku kasih gambaran, untuk private one bedroom apartemen itu di angka kurang lebih 650 sampai dengan 700 euro per bulan. Untuk yang sharing itu sekarang lebih 500 euro. Mobile subscription kurang lebih 25 euro per bulan. Untuk upah minimum di sana sekitar 200 euro per week, yang dimana teman-teman diperbolehkan untuk bekerja sambil kuliah dengan ketentuannya itu maksimal 20 jam per minggu. Nah, 1 jamnya itu rate-nya kurang lebih sekitar 20 euro atau lebih dan lain sebagainya. Ya, nanti bisa disesuaikan dengan pekerjaan dan skill set-nya teman-teman dan experience teman-teman seperti itu. Dan average salary in Malta kurang lebih di angka 1.700 sampai dengan 1.800 euro. Kalau misalkan teman-teman graduate bachelor di sana. Seperti itu. Nah, lalu employment growth-nya, kalau misalkan teman-teman lihat, sampai dengan tahun 2035, Malta itu mengestimasikan akan membutuhkan employment itu sampai dengan 24,5%, yang dimana
32,6%-nya itu adalah professional skill. Artinya teman-teman yang punya keahlian vision, public health, terus kemudian IT, dan lain sebagainya, itu masih sangat dibutuhkan sampai dengan 2035. Yang berikutnya adalah skill di sektor operator, terus juga assembling, dan lain sebagainya. Terus juga kemudian ada managers, dan kemudian associate professionals juga, dan banyak sekali skill set yang dibutuhkan, dan occupation-nya itu sangat-sangat masih terus berkembang sampai dengan tahun 2035. Artinya kalau teman-teman sekarang bachelor mau kuliah di sana, katakanlah kuliahnya cuma 3 tahun, tahun 2029 teman-teman sudah bisa bekerja di bidang yang teman-teman kuasai, yang dimana opportunity-nya sangat tinggi di sana, seperti itu. Nah, lalu tadi kita bahas negaranya ya. Sekarang kita bahas kenapa sih kampusnya harus Global Banking School Malta. Yang pertama adalah gate teman-teman ketika nanti lulus dari kampus kita, teman-teman itu akan mendapatkan Gate Qualified Scheme. Apa tuh Kak Gate Qualified Scheme? Karena kampus Global Banking School Malta ini sudah bekerja sama dengan pemerintah Malta, dan kami sudah mendapatkan certification MFHE Approved and Permitted, sehingga ketika nanti teman-teman lulus dari kampus kami, baik program bachelor ataupun master, 70% dari tuition fee yang teman-teman bayarkan ke kampus itu akan dikembalikan ke teman-teman semua. Tapi dalam bentuk tax credit, teman-teman. Sehingga ketika nanti teman-teman, aku udah lulus nih, kemudian aku kerja di sana, dapatkan pekerjaan di sana. Yang dimana teman-teman ketika sederhananya ya biar gampang ya. Ketika nanti teman-teman di sana bayar nih 10.000 euro gitu. Katakanlah total biaya aku kuliah di sana itu 10.000 euro gitu loh. Nah, maka 7.000 euronya itu akan dikembalikan ke teman-teman semua ketika nanti lulus dan mendapatkan pekerjaan. Lalu teman-teman ngantongin nih 7.000 euro dalam bentuk tax credit. Nah, terus teman-teman kerja di sana, katakanlah gajinya misalkan aja biar gampang gitu ya, 2.700 euro. Yang dimana 2.000 ini bersih, teman-teman terima, 700 euronya ini pajak gitu. Nah, karena teman-teman harus bayar pajak 700 euro, jadi kan teman-teman nerima gaji cuma 2.000 aja gitu ya. Cuma karena teman-teman punya tax credit, maka 700 euro ini itu tidak akan dipotong, sehingga teman-teman akan nerima gajinya full bersih sampai dengan tax creditnya habis. Kalau misalkan tadi teman-teman dapat 7.000 euro gitu ya, maka sampai dengan 10 bulan, karena teman-teman dipotongnya setiap bulan 700 euro untuk pajak gitu ya, maka sampai dengan 10 bulan atau sampai dengan tax creditnya itu habis, maka teman-teman itu bisa menikmati full gajinya teman-teman semua. Nah, ini kenapa bisa seperti ini ya, karena tadi aku bilang bahwa kesempatan ini diberikan kepada students dan seluruh citizen dari negara manapun gitu ya, punya kesempatan ini. Dia kalau misalkan dia lulus dari Malta itu bisa utilize tax creditnya seperti itu. Kemudian ada flexible payment plans juga, terus juga kemudian kita ada affordable tuition fee, yes. Terus kemudian kita juga ya pastinya multicultural diverse community, teman-teman nanti akan berkesempatan bertemu dengan negara-negara lain, gak cuma negara Eropa aja, Asia pun juga ada. Seperti itu, scholarship available, yes kita juga punya untuk eligible students, dan bahkan ketika nanti teman-teman kuliahnya sudah berjalan dan prestasinya lumayan bagus gitu ya, teman-teman berkembang nih excellent, maka teman-teman bisa mengajukan untuk bisa mendapatkan students scholarship ke Malta itu sendiri, seperti itu. Dan kemudian Malta ini part dari GEDU, Global Education, dan kelasnya pun udah canggih menggunakan smart classroom di sana. Terus juga ada untuk visanya nanti kita akan bantu semua supportnya dan lain sebagainya. Kita akan guidance semua prosesnya. Terus yang tadi aku bilang lecture-lecture kita itu kebanyakan dari industry practitioners juga. Jadi ya terkait dengan skill set dan lain. Jadi lebih banyak practical things daripada teorinya. Terus juga personalized academic, dan kelasnya pun juga nggak kelas yang huge gitu ya. Kelasnya nanti kecil-kecil di sana. Nah, kemudian paling banyak itu sektornya di mana sih opportunities for students? Yes, yang tadi disampaikan oleh Kak Utami gitu ya, bahwa iGaming itu menjadi faktor yang cukup besar di sana, bisa dibilang masuk ke dalam 3 besar.
current employment sector yang dimana student-student kita itu ketika lulus bekerja di sektor tersebut. Yang pertama di hospitality, itu pasti karena memang pariwisatanya sangat-sangat tinggi di sana. Banyak banget orang berkunjung, pasti nanti teman-teman juga ketemu lah orang Indonesia kayak gitu di sana. Financial sector, baik itu consulting, baik itu perbankan, baik itu finance, ekonomi, dan lain sebagainya, mayoritas lulusan kami berada di sektor tersebut, dan berikutnya adalah di iGaming seperti itu. Jadi ngedevelop game, baik itu game online yang dimana developnya di kota Malta itu sendiri, itu banyak banget kesempatan untuk teman-teman bisa nge-expand skill kalian di sektor iGaming, karena memang iGaming itu masuk ke dalam 3 besar sektor yang dimana student-student Malta itu, IGBS Malta itu paling banyak di sana seperti itu. Nah, lalu punya program apa aja sih kampus Malta ini sendiri? Kita bahas master dulu ya. Untuk master, kita punya yang namanya Master of Public Health. Ini salah satu public health terbergengsi lah ya, bisa aku bilang. Kalau teman-teman nyari master, terus kemudian nyari masternya public health, nyari yang bergengsi gitu ya, teman-teman bisa mempertimbangkan Global Banking School Malta ini. Yang dimana kami punya 3 specialization. Itu yang pertama public health with epidemiology, terus kemudian public health with health promotion, atau public health with leadership and management. Artinya ini bukan teman-teman akan jadi dokter gitu ya, outcome-nya enggak, tapi melainkan teman-teman yang punya bidang kesehatan dan ingin develop di sektor manajemennya, harapannya bisa punya peran atau role yang bergengsi di salah satu baik itu industri kesehatan, baik itu rumah sakit, baik itu kementerian dan lain sebagainya. Ini salah satu program yang bisa dibilang kita katakan unggul di Global Banking School Malta itu sendiri, seperti itu. Jadi kita punya 3 specialization, epidemiologi, health promotion, leadership, and management. Nah, lalu berikutnya, Kak, aku kayaknya nggak cocok nih public health. Aku cocoknya adalah misalnya di sektor bisnis. Oke, di bisnis kita punya MBA. Nah, MBA kita, jadi buat teman-teman yang mau ngambil MBA di Global Banking School Malta, itu kita punya programnya yang dimana pathway-nya itu kita punya 5, teman-teman. Kita punya 5 pathway untuk teman-teman nanti mengambil specialization-nya. Pathway-nya apa aja atau specialization-nya apa aja? Itu yang pertama ada di Global Investment Banking, Marketing and Management, Management Consulting, Entrepreneurship, dan juga Project Management. Teman-teman bisa menyesuaikan, teman-teman ketika nanti mau ngambil MBA, kira-kira background yang cocok atau outcome yang ingin diharapkan ketika nanti lulus, itu seperti apa, jadi bisa dipersiapkan pathway-nya dan disesuaikan dengan interest-nya teman-teman semua. Seperti itu. Lalu kalau misalnya teman-teman mau tertariknya di bidang public health enggak, terus kemudian di MBA enggak gitu ya. Kita punya IT. Nah, untuk IT kita itu kita punya master yang dimana masternya itu kita punya pathway-nya juga. Pathway-nya ada di teknologi manajemen, itu yang general pathway. Artinya apa namanya, ini general tanpa ada specialization. Nah, kalau teman-teman mau punya specialization bisa ngambil di cyber security, data analytics, cloud computing, dan artificial intelligence. Yang dimana IT ini harus punya background IT sebelumnya ya. Atau kalau misalkan teman-teman S1-nya itu bukan di bidang IT, katakanlah di bidang ekonomi, tapi pekerjaannya teman-teman itu di sektor IT saat ini. Itu teman-teman bisa, itu minimal teman-teman punya pengalaman sampai dengan 3 tahun. Seperti itu. Teman-teman bisa move ke jurusan IT ini seperti untuk program masternya. Nah, lalu berapa sih harganya gitu ya untuk kuliah di Malta? Yang tadi aku bilang untuk master itu harganya baik itu master MBA, IT ataupun public health itu biayanya di 10.000 euro, teman-teman. Berapa lama Kak kuliahnya? Kuliahnya cuma 1 tahun aja. 1 tahun biayanya 10.000 euro dan ini belum termasuk scholarship, teman-teman. Scholarship-nya berapa? Kami punya scholarship itu sampai dengan 25%. Katakanlah teman-teman dapat full scholarship dari kita gitu ya.
Nah, teman-teman nanti cuma bayar artinya untuk master itu di 7.500 euro. Nah, 7.500 euro itu kalau dikonversi ke Indonesia untuk rate saat ini kurang lebih ada di angka 147 atau 148 juta, seperti itu. Cuma 1 tahun, teman-teman dapat gelar master, dan teman-teman berkesempatan untuk kuliah di sana, untuk berkesempatan untuk kerja di sana, dan bekerja sambil kuliah di sana, seperti itu. Nah, syaratnya apa aja, Kak? Teman-teman pasti udah harus lulus S1, punya English Proficiency Certificate, baik itu IELTS, baik itu Duolingo. Kalau IELTS itu minimal skornya di angka 6, 6,0, terus kemudian kalau untuk Duolingo itu skornya di 105, seperti itu. Jadi kita menerima Duolingo ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman saat ini merasa IELTS kayaknya nggak cocok nih atau gimana gitu ya, boleh kok untuk melampirkan sertifikasi Duolingonya masuk ke dalam program di Global Banking School Malta. Nah, lalu untuk bachelor kami punya 2 jurusan, teman-teman. Yang pertama itu kami punya jurusan IT, itu harganya di 6.000 euro per tahun. Dan kuliahnya itu hanya 3 tahun aja. Seperti itu. Jadi nggak sampai 4 tahun, kuliahnya 3 tahun aja, artinya sampai dengan 3 tahun itu biayanya sekitar 18.000 euro, teman-teman. Nah, cuma karena ini harganya sudah sangat-sangat terjangkau, teman-teman, untuk program bachelornya, maka khusus untuk bachelor ya tidak ada scholarship-nya. Dan kemudian kita juga punya health, social care, and well-being. Mungkin kalau di Indonesia lebih familiar dengan istilah mungkin kesehatan masyarakat gitu ya, program jurusannya. Nah, kalau di sana itu seperti health, social care, and well-being. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman butuh detail, aku bisa ngirimin silabusnya, nanti teman-teman tinggal chat aja Kak Utami, nanti bisa tanya, Kak, aku pengen tahu dong detail terkait dengan health social care itu nanti akan belajarnya apa aja sih? IT-nya akan belajarnya apa aja sih? Boleh nanti chat aja, nanti Kak Utami akan ngirimin ke teman-teman silabusnya seperti itu. Jadi untuk teman-teman tahu apa yang teman-teman akan pelajarin. Nah, lalu kemudian untuk intake-nya kita punya di Februari, kita punya di bulan Mei, sama kita ada di bulan Oktober. Nah, intake terdekat yang saat ini masih open itu kita ada di Oktober, teman-teman. Kalau untuk di bulan Mei, mohon maaf udah close, udah nggak bisa. Jadi Oktober paling terdekat. Atau kalau misalkan teman-teman ngerasa Oktober masih belum siap, mungkin teman-teman bisa ngambil di Februari seperti itu. Cuma saranku teman-teman bisa mempersiapkan di Oktober. Kenapa? Karena semakin cepat, semakin baik, semakin cepat juga teman-teman nanti lulus dari Malta seperti itu. Nah, untuk scholarship yang tadi aku sampaikan available untuk MBA, Master of IT, terus juga Public Health itu sampai dengan 25% seperti itu. Nah, prosesnya apa aja? Nanti yang dibutuhkan required application document. Kalau misalkan kakak-kakak pengen langsung apply buat di Oktober, aku minta teman-teman bisa siapin dan kasih dokumennya kopinya ke Kak Utami untuk valid paspornya yang terbaru, terus kemudian last qualification certificate atau transkrip, artinya ijazah S1 atau ya ijazah S1-nya baik itu ijazah dan transkripnya atau SMA. Kalau saat ini teman-teman belum lulus SMA, katakanlah aku sekarang masih kelas 12 gitu ya, teman-teman bisa meminta kepada sekolah diberikan keterangan surat keterangan akan lulus. Itu biasanya nanti kayak statement letter dari sekolahnya, dan itu harus dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Dan itu bisa menjadi salah satu dokumen sementara untuk submit application ke sana. English testnya bisa nanti, artinya untuk terakhir untuk proses Oktober intake ini kita di tanggal 12 Juli ya. Jadi 12 Juli teman-teman kalau misalkan Kak aku saat ini cuma punya paspor, ijazah, personal statement aku kayaknya bisa bikin dalam waktu 2 minggu atau seminggu, CV, tapi aku ingin istilahnya aku mau persiapan dulu gimana Kak? Bisa. Itu disiapin aja dokumen yang tadi ada, nanti English test-nya bisa disubmit ketika nanti mendekati close intake kita yaitu di
Untuk intake Oktober itu di bulan 12 di tanggal 12 Juli seperti itu deadline-nya untuk teman-teman join di Oktober intake. Nah, lalu kemudian prosesnya seperti apa? Jadi nanti yang pastinya nanti Kak Utami akan bantu teman-teman. Oh, jadi teman-teman bisa ngirim ke Kak Utami, terus nanti Kak Utami akan submit application-nya ke Malta. Seperti itu. Nanti setelah itu teman-teman akan mendapatkan conditional offering letter. Disitulah teman-teman akan menerima, oh iya kamu diterima di kampus kami bla 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 dengan jurusan ini, maka dengan kekurangannya ini. Kalau misalkan ada kekurangan ya, pasti kan nanti teman-teman akan ada yang namanya interview, terus juga nanti ada yang namanya deposit dan lain sebagainya. Nanti setelah teman-teman melengkapi semua yang disebutkan, interview dan lain sebagainya, proses lagi dokumennya, maka teman-teman dan sekaligus pembayaran. Untuk bachelor itu 1 tahun full dan untuk master itu bisa langsung full juga saat 1 tahun gitu ya. Jadi cuma bayar 7.500 euro aja. Nah langsung nanti setelah melakukan pembayaran lengkapi data maka akan menerima yang namanya unconditional offering letter. Nah inilah keterangan inilah yang nanti akan kita bantu untuk proses visanya. Jadi kita visanya akan kita submit lewat VFS dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal anteng aja, ikutin instruksi kita dan lain sebagainya. Ketika nanti ada interview, tinggal dipersiapkan interviewnya dan lain sebagainya. Maka teman-teman nanti akan mendapatkan visa support dan teman-teman langsung bisa masuk ke dalam visa dan visanya nanti langsung menjadi dari visa D langsung menjadi visa Schengen seperti itu. Nah, itu kurang lebih prosesnya seperti itu. Jadi untuk prosesnya akan kita bantu semuanya. Nah, lalu untuk dokumen dalam proses visanya apa aja sih yang harus diperlukan untuk masuk ke Global Banking School Malta ini? Yang pertama adalah yang tadi visa support, itu teman-teman pasti nanti akan dapat dari kita setelah melakukan pembayaran. Visa fee, itu fee-nya untuk visanya ada fee-nya. Fee-nya itu kurang lebih 180 euro kalau nggak salah ya. Ya, terakhir itu 140-an tapi sekarang udah naik ke 180 euro. Visanya cukup terjangkau teman-teman dibandingkan visa-visa negara lain atau negara-negara Eropa atau kita compare ke Aussie misalnya gitu ya. Itu masih jauh banget di bawah Aussie harganya. Seperti itu. Application form apa namanya? Ini nggak perlu nanti dari kita semua. Paspor, flight ticket, jadi nanti teman-teman akan mempersiapkan untuk flight ticket ke Malta gitu ya untuk proses visanya. Bank statement ini kurang lebih selama 3 bulan bank statementnya dan bisa menunjukkan rata-rata saldo di rekeningnya itu di angka 8.000 sampai dengan 9.000 euro. Seperti itu. Dan ini tidak ada block account, jadi rekeningnya teman-teman nggak akan diblok seperti itu. Kemudian sponsorship kalau teman-teman saat ini punya ingin untuk bank statementnya ada sponsorshipnya artinya disupport dari dananya orang tua, kakak, adik atau mungkin dari kakek gitu ya itu bisa juga disiapin aja untuk sponsorship. Terus juga accommodation untuk 4 minggu atau 1 tahun. Terus evidence and medical travel insurance. Ini insurance ini kurang lebih di angka 570 something lah, 572 apa 575 euro gitu ya. Untuk travel insurance-nya untuk total insurance selama 1 tahun, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sakit nanti di sana, semoga enggak ya. Itu teman-teman udah aman tercover semua di rumah sakit yang ada di Malta. Seperti itu. Dan semua dokumen yang mungkin nanti Immigration Malta itu akan itu. Nah, accommodation option ada di CH Residence. Ini kurang lebih accommodationnya seperti ini. Ada yang modelnya sharing, ada yang model private apartemen, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan ini ini di MCS Residence. Nah, ini kalau misalkan teman-teman aku mau nyari yang murah aja, yang terjangkau lah. Sharing itu juga bisa. Dan untuk apa namanya perempuan dan laki-laki itu gedungnya terpisah ya teman-teman. Jadi tidak dipisah based on lantai, tapi dipisahnya based on gedung untuk MCS Resident sama CH Resident ini. Seperti itu. Nah, lalu kemudian ini untuk shared apartemen. Kalau misalkan teman-teman mau di apartemen sendiri, kalau teman-teman udah ya mungkin di sana udah apa namanya bergaul dengan beberapa rekan-rekan di sana, pengen tinggal se-circle gitu ya di apartemen supaya hidupnya biaya living cost-nya lebih murah lagi, itu bisa banget ada beberapa option apartemen di sana untuk students. Banyak kok pilihannya. Nah, ini salah satu students kita, namanya Mariana Rodriguez, itu dia dari Brazil. Dari Brazil apa dari Uruguay ya? Dari Brazil kayaknya, iya dari Brazil.
yang dimana saat ini dia salah satu students untuk ngambil MBA, fokusnya di marketing dan management, seperti itu. Aku nggak tahu suaranya ini masuk ke teman-teman apa enggak, jadi ini kurang lebih gambarannya. Ya, nah dia naik bis nih, bisnya bersih, nunjukin ngetap kartu aja, teman-teman bisa nikmatin perjalanan, terus juga ini kampusnya, kelasnya nggak begitu besar, kecil-kecil, jadi teman-teman bisa lebih fokus untuk belajar. Nah, tuh pulangnya bisa jalan kaki aja ke rumah karena adem dan pantai, lautnya bagus, karena memang banyak tujuan wisata di sana dan bisa enjoy. Bahkan teman-teman kalau mau pulangnya jogging pun juga bisa. Dan bahkan untuk master itu 1 minggu satu hari itu belajarnya kurang lebih 3 jam sih. Jadi saat teman-teman sisanya bisa utilize untuk kuliah, untuk kerja sambil kuliah seperti itu. Ya, oke. Nanti kalau teman-teman butuh testimoni video yang lainnya, boleh follow di IG-nya Malta, Global Banking School Malta, terus juga boleh juga apa namanya cari informasi di YouTube Global Banking School Malta, banyak banget testimoni di sana dan lain sebagainya. Dan jadi teman-teman bisa mencari referensi-referensi di sana. Oke, mungkin itu aja dari aku, teman-teman. Terima kasih sudah hadir ke webinar malam hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan buat teman-teman yang udah siap buat join ke Malta bisa langsung menghubungi Kak Utami seperti itu. Oke, dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makasih banget Pak Ade. Ini udah ada Siap, beberapa pertanyaan ya. boleh. Kita mau panggil bro nggak bisa juga. Otomatis sih Bapak. Aman-aman lah. Aku udah biasa dipanggil bro, dipanggil bang, dipanggil om, dipanggil mas, apa aja lah. Oke, apakah ada batasan usia jika tertarik kuliah jurusan MBA Management Consultant? Apakah jurusan ini bisa dari background social science? Oke, batasan usia untuk master itu tidak ada batasan usia. Bahkan saat ini ada students yang untuk intake Oktober ya, udah apply itu dia usianya mendekati di 50 tahun. Jadi kita open. Jadi buat teman-teman yang mau, jadi tidak ada batasan usia. Seperti itu. Terus backgroundnya sosial mau masuk ke MBA bisa apa enggak? Yes, bisa. Tapi lebih amannya saran aku kakak siapin CV terupdate, nanti kasih Kak Utami, nanti dari situ Kak Utami akan submit ke Malta untuk dilihat dari CV tersebut. Kalau CV-nya oke, nanti baru dokumen-dokumen lainnya bisa menyusul. Seperti Oke, itu, Kak. Pak, ada nggak sih dari Malta tuh kayak mengakui S1 sebagai pengganti ijazah? Kan ada beberapa negara, ada beberapa Mhm. uni yang bisa melakukan itu tuh. Kalau dari GBS sendiri gimana GBS? Maksud maksudnya gimana, Kak? Jadi dia S1 gini, pengganti. dia lulus SMA, habis itu dia Mhm. nggak sekolah nih, tapi dia kerja Mhm. kerja jadi profesional lah ya, jadi manajer. Mhm. Cuman kan Mhm. untuk naik jabatan mentok nih, karena cuma Oke. SMA. Nah, bisa Mhm. nggak dia apply? Karena kalau untuk bachelor kan setahu aku ada batas usia ya. Iya, Kalau dia bachelor ada. langsung apply master, bisa nggak? Diterima nggak? Mau? Jawabannya tidak. Jadi harus ambil bachelor. Karena syarat mutlak untuk punya master itu sudah menyelesaikan bachelor dan ada ijazah sama transkripnya. Oke, Itu udah berarti mutlak sih. pengalaman nggak bisa substitute ya. Oke. Nggak bisa. Tuh. Saya pengalaman di perbankan, Bang. Kalau ambil master jurusan apa, siapa tahu bisa bantu saya ke perbankan di Malta. Paling besar peluang untuk dapat sponsor kerja di sana, jurusan kerjaan apa, Bang? Nah, kalau untuk background perbankan, karena masuknya nih ke finance sector, ini cukup tinggi opportunity di sana yang tadi aku sampaikan, sampai dengan 2035, okupansi kebutuhan terkait dengan tenaga kerja sektor profesional yang punya skill di bidang iGaming, finance, dan lain sebagainya, itu sangat dibutuhkan di Malta. Nah, terkait dengan Abang nih, saat ini kuliahnya, mungkin pengalaman kerjanya di perbankan, untuk ambil jurusan yang tepat, baik lagi, kalau misalkan Abang mau tetap
saran saya sih sesuai dengan background-nya aja ya, karena udah master gitu ya, jangan usah switch karir. Itu bisa ngambil MBA di sana. MBA-nya bisa spesialisasinya di finance atau mungkin bisa di spesialisasinya di banking itu sendiri. Seperti itu. Atau kalau misalkan pengen masuk ke manajemen atau masuk ke leadership, itu juga ada seperti itu. Jadi bisa menyesuaikan dengan outcome ya. Nanti aku bisa juga nanti Kak Utami bisa bantu sharing juga apa namanya silabusnya apa aja kalau misalkan kakak abang nih mau ngambil program yang tadi gitu ya apa namanya program dari MBA-nya specialization dari MBA-nya seperti itu jadi aman kok untuk opportunity mau lanjut kerja di sana setelah lulus seperti itu. Kalau e-gaming mah butuh finance tuh. Siapa yang ngitung duit kalau nggak? Ya, betul. Semua sektor, mau itu rumah sakit, kesehatan, perbankan, keamanan, apapun itu ya pasti butuh yang namanya finance. Jadi finance itu bisa dibilang ya jantungnya lah. Karena nanti nggak ada yang ngurusin keuangan bisa berantakan juga kan company. Seperti itu. Iya, mantap. Apakah saya bisa apply job culinary di Malta, Kak? Untuk persyaratannya apa saja? Kebetulan saya sedikit pengalaman ada di resort, resort Maldives dan di Norwegia. Ah, Oke, kalau kakak langsung job di sana, terus terang aku belum tahu channelnya kak. Tapi kalau kakak ambil pathway kuliah di Malta, kuliah di Global Banking School Malta, terus kemudian sambil ngambil partner job, part time job untuk di sektor yang tadi kakak sebutkan, itu opportunity-nya itu ada seperti itu. Dan bahkan ketika nanti kakak bisa mengcombine ke apa namanya skill atau pengalaman kakak dengan masternya gitu ya di bidang MBA misalnya, wah itu mungkin kakak bisa jadi top level nanti, mungkin bisa jadi manager atau mungkin GM seperti itu. Apalagi kakak punya pengalaman di Maldives, seperti itu sih Caranya kak. ambil MBA ya. Iya, ambil MBA Oke. seperti itu. Apakah kerja part-time bisa mengcover living cost dan biaya kuliah? Tergantung dari pengalaman, tergantung dari aku nggak bisa bilang 100%, tapi yang pasti ini bisa dibilang gini, kalau teman-teman dapat pekerjaan yang memang maksudnya gini ya, living cost ini kan tergantung dari gaya hidup dulu yang pertama. Gaya hidupnya teman-teman gimana nih? Mau yang hemat kah? Mau yang sedikit fancy kah? Mau yang sedikit kenyamanan kah? Nah, artinya ini juga harus disesuaikan dengan yang namanya income teman-teman ketika nanti teman-teman bekerja sambil kuliah di sana. Let's say teman-teman kerjanya biasa aja, cuma sekitar dapat 20 euro ya, atau 10 euro lah, 10 euro per jam gitu ya. Itu jujur bisa nutup tapi agak mepet. Saranku, kalau teman-teman bisa mencari pekerjaan yang rate-nya itu lebih tinggi. Untuk rate lebih tinggi ini, yaitu harus punya pengalaman sebelumnya. Seperti itu. Nah, pengalaman ini bisa disiapkan ketika nanti teman-teman di Indo. Saat ini, teman-teman di Indo mungkin punya pengalaman di bidang kulineri mungkin yang tadi, atau mungkin punya pengalaman di bidang IT dan lain sebagainya. Asal jangan switch karir ketika nanti part-time di sana, itu kemungkinan bisa dapat 15 euro itu cukup tinggi sih. Seperti itu. Oke. Kalau tadi sih aku sempat lihat ya sebenarnya kayak standar gaji di Malta mungkin kalau sudah lulus ya, kalau sudah lulus yang tertinggi itu ada di sektor IT. Yes. Jadi 3.500 sampai 4.500. Jadi kalau living cost-nya tadi kurang lebih 1.000-an ya kalau nggak salah ya, Bang Ya, Ade ya. bisa nitup sih. Iya, betul. Eh, kalau 1.000-an ya lu menang banyak. Cuan lah di sana. Dibanding negara lain ya, maksudnya Ya, kalau kita compare sama Eropa Barat ya jauh banget jadinya. Gitu. betul. Oke, kalau udah S2 di Indo, apa masih Mhm. bisa ambil S2 lagi di Malta? Bisa, jawabannya bisa. Tapi harus S2-nya beda kali ya. S2-nya ya kalau bisa sih beda ya. Paling nanti kalau misalkan sama paling akan ditanya pada saat proses interviewnya sih. Karena kalau sama pasti visanya kan dipertanyakan, lu udah ambil S2, Iya, nggak ngambil lagi. dengan ngambil S2 programnya sama gitu ya. Mungkin Iya. programnya mau switch ke IT atau mungkin mau switch ke MBA yang sebelumnya IT. Tapi Itu mungkin IT masih bisa make harus sense. harus dari IT juga. Iya,
Kalau IT harus dari IT karena akan sangat struggling kalau misalnya bukan dari IT. Walaupun misalkan background S1-nya bukan IT tapi punya minimal pengalaman kerja 3 bulan 3 tahun bidang IT itu bisa dikonsider untuk ngambil jurusan Master IT di sana di Malta. Oke. Kak, untuk masuk GBS, tadi waktu masuk harus bayar sesuai jurusan yang sebanyak 10.000 euro. Dan apakah harus dibayar juga ketika pemberangkatan? Yes. Jadi gini, untuk apa namanya bayarnya nggak 10.000, jadi nanti teman-teman automatically akan dapat scholarship 25%. Jadi bayarnya di 7.500 saja. Ini kita ngomongin master ya. Jadi bayarnya cuma di 7.500 saja. Nah, 7.500 itu intinya teman-teman itu kalau misalkan aku mau bayar 3.000 euro dulu, misalkan minggu depan gitu ya, itu bisa. Terus nanti di 3.500 atau mungkin di 4.500 euronya itu nanti ketika mendekati deadline, yaitu di tanggal misalkan bulan Juli di tanggal 12 tadi ya. Itu bisa seperti itu. Yang penting sebelum nanti deadline-nya student-nya udah selesai pembayarannya. Dan kalau untuk master memang harus full 1 tahun di depan. Karena cuma kuliahnya juga cuma 1 tahun aja sih. Berarti yang bisa installment itu tadi kan ada pilihan untuk installment, Pak. Iya, betul Installmentnya gimana, installment. Pak? Kalau untuk installment, untuk intake di bulan Oktober ini kita udah close teman-teman. Untuk Oh, jadi intake Oktober ya. installmentnya itu by kuota gitu ya? Iya, Gimana installment itu Pak? baik. Coba diperjelas dulu biar teman-teman Oke, juga. jadi gini, kalau teman-teman mau ngambil program installment mungkin di tahun depan. Yang dimana installment ini biasanya nanti teman-teman akan diminta bayar sekitar 2.000 euro atau 3.000 euro terlebih dahulu untuk upfront. Seperti itu. Nah, nanti sisanya itu bisa dicicil ketika nanti teman-teman mau sorry, ntar ada lagi pembayaran sekitar 5 sebelum, pokoknya totalnya itu 50% sebelum keberangkatan, nanti 50% lagi ketika nanti udah mulai pembelajaran di sana. Seperti itu. Oke. Kerjaan saat ini sales bidang B2B, bidang telecommunication, lulus sarjana. Baiknya gimana tahapannya? Usia udah 55 bisa. Bisa sih, Pak. Yang penting Bapak masih punya kemauan untuk berangkat untuk bisa mempersiapkan ke sana. Cuma memang aku untuk usia 55 dari kampusnya itu bisa nerima, Pak. Cuma dari kita paling nanti akan challenge-nya adalah di proses visanya, kalau menurutku. Mati-matian di GS bisa nggak? Hmm? Mati-matian di GS bisa nggak di SOP? Di Statement of Hmm, Purpose. Ada nggak yang lolos usianya, Pak? Banyak gitu dengan sejauh, SOP yang kuat. nah itulah yang harus diperkuat sebenarnya. Statement of purpose-nya itu. Motivation letternya juga pas, pokoknya intinya nanti di kitanya sendiri pada saat interview sih. Hmm. Bagaimana kita bisa menjawab semua karena gini mereka tuh kan balik lagi ya mereka mungkin ini kan kalau immigration itu di luar dari Global Banking School Malta itu sendiri gitu coba kan balik lagi mereka tuh punya punya apa namanya punya standarisasi yang dimana ketika kita bisa meyakinkan mereka terkait dengan tujuannya nanti setelah lulusnya pengalamannya dan lain sebagainya kenapa biasanya itu kenapa pertanyaannya adalah kenapa baru sekarang. Gitu loh. Kenapa baru sekarang mau ngambil master di Malta. Terus kemudian kenapa harus Malta dan lain sebagainya. Dan kenapa harus jurusan ini. Relate-nya tuh apa dengan program sebelumnya. Terus ekspektasinya apa ketika nanti lulus. Bagaimana Global Banking School Malta ini bisa membantu ekspektasinya teman-teman ketika nanti lulus dan lain sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan itu yang biasanya keluar pada saat interview. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa kita persiapkan lah gitu. Bisa kita latih dan lain sebagainya. Yang penting nanti Mungkin kita submit application-nya aja dulu sih sebenarnya. Mungkin aku bisa nambahin sedikit, teman-teman gini, semua studi itu sistemnya itu selalu temporary. Jadi nggak ada kalian bilang, oh ya saya mau studi di sana, terus nanti untuk kerja di sana nggak ada, visanya itu pasti ketolak. Jadi Hmm. yang harus ditekankan adalah bagaimana studi ini bisa membekali kalian di Indonesia nanti. Apa sih bedanya? Misalnya tadinya kalian gajinya 5 juta. Nih kalau gua nggak sekolah-sekolah, nggak naik-naik jabatan nih, gajinya 5 juta terus. Tapi dengan aku sekolah, aku punya peluang untuk lift gajinya jadi 10 juta. Nah, itu udah harus ada tuh contoh-contohnya. Contoh kerjaannya di mana, terus udah gitu, apa aja yang udah kalian riset. Tadi kan dibilang tuh kenapa Malta, kenapa nggak Eropa bagian lain, kenapa nggak Australia, kenapa nggak Kanada.
Kenapa nggak Amerika? Kenapa kalian milih Malta? Nah, selama alasan itu semua bisa dilogikakan secara runut, ya harus runut, nggak boleh lompat-lompat. Mudah-mudahan visanya sih nggak ada masalah. Tapi yang namanya kita kan manusia, balik lagi, cuman bisa Iya, berusaha secara maksimal. Aku nggak pernah bisa ngejanjiin bahwa kalau kalian kita bantuin ngurus visanya, bantuin di SOP-nya juga nggak pernah bisa ngejanjiin ini 100% nih pasti nih lulus, pasti granted enggak. Tetap aja kalau Tuhan bilang enggak ya enggak. Mau apa? Mau apa lagi? betul betul. Manusia Tapi itu hanya kalau berusaha aja. ada Ikhtiar lah kita. gini loh, ada student yang SOP-nya tuh jelek banget. Terus Iya. proof of funds-nya nggak karuan, dimaksimalin ya cuman bisa diolah dikit kan, maksudnya kita agent ini kan bukan tugasnya sebenarnya, kami agent-agent ini bukan untuk membuat SOP tapi kami mendampingi apa yang jadi alasan kalian memperbaiki misalnya grammarnya, paling cuma dipoles-poles gitu doang. Nah, Hmm. ada student yang aku bilang ini nggak mungkin nih, ini pasti ketolak punya nih, dia segi duitnya kurang, semuanya kurang, eh granted loh. Jadi kan Allah alam lah. iya, kalau misalnya udah aku bilang sampai nih Tuhan berperkara kayaknya nih. Oke, balik lagi ya ke pertanyaan ya. Eh, maaf Kak, mohon diperjelas. Yang tadi mungkin Yuda mau buka mic aja boleh nggak? Yuk, open mic yuk biar ngobrol. Kan ini kan kita juga nggak banyak, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Ini tadi aku tuh menarik tuh bahwa dia tuh eh, ada pengembalian pajak, eh, tax, Yes, tax tax credit. credit. Oke, tax creditnya itu berarti eh, meskipun dia scholarship, dia juga tetap berhak dapat tax credit itu, Pak. Yes, betul. Katakanlah total kuliahnya yang tadinya kan 10.000 euro karena punya dapat potongan 25% jadi cuma bayar 7.500 euro. Ya dan nanti 70% dari 7.500 euro ini akan dikembalikan ke students ya. Oh, berarti sebenarnya kuliahnya tuh nggak sampai 3.000 dong. Yes, betul. Jadi, dan inilah kenapa tax credit itu bisa sampai ada, ya karena memang government-nya saat ini pun juga lagi welcome juga dengan international worker kayak gitu, yang lulus, asalkan dia udah lulus dari kampus Global Banking School Malta. Bukan Ini, orang yang tujuannya dari Indo mau langsung kerja di sana, dapat tax. Jadi ibaratnya kamu menuntut ilmu dulu, kuliah dulu, practitioner dulu, karena memang kan kalau teman-teman kuliah di Global Banking School Malta, secara nggak langsung teman-teman pun juga nanti akan beradaptasi dengan culture di sana, akan beradaptasi dengan dunia kerja di sana, dan itu banyak banget yang namanya project-projectnya teman-teman. Bahkan teman-teman juga ada program internship dan lain sebagainya yang dimana udah dipersiapkan ketika nanti lulus, itu nggak kagok gitu loh untuk lanjut kerja di sana. Nah, karena program tersebutlah pemerintah mengapresiasi buat teman-teman yang ketika lulus nggak mau buru-buru balik ke Indo gitu ya. Nggak mau buru-buru balik ke Indo deh gitu. Pengen punya pengalaman atau ningkatin taraf hidup atau mungkin mau mau jadi PR di sana gitu ya. Itu ya option yang diberikan sama pemerintah yaitu tadi tax credit. ini harus dia bekerja di bidang tertentu atau dia boleh kerja di mana aja? Di mana aja asalkan formal job ya, Ah, formal. oke. Yes. Ada Teman-teman. company-nya jadi nggak kerja sama orang gitu lah, ada company-nya lah. Oke. Company-nya banyak kok di sana. Kayaknya Yudanya nggak siap untuk buka mic. Bapak bantu Nggak jawab apa-apa. boleh? Maaf Kak, mohon untuk diperjelas yang tadi pengalaman dari kulineri tahapannya Halo, untuk halo. Oh iya, udah ya. Iya, Silakan, silakan, Udah, Kak. iya, silakan. Pak, ya, selamat iya, malam, Kak. Ini iya saya malam. Yuda dari Iya Mas Yuda. Cirebon, Pak Iya, Ade. siap. Iya, iya Nah, Mas Yuda. kebetulan kan saya kan lagi kerja di Seychelles, Pak, di Afrika Timur ya, Oke. di resort by Hilton. Nah, Hmm. kebetulan saya tertarik sekali untuk ya hijrah sih sebenarnya untuk hijrah ke Eropa. Ya, adapun kedepannya saya mau berkarir di sana. Ya untuk akses ke sana kan mungkin agak sulit ya Kak kalau untuk kita ngeplay secara langsung gitu kan. Ya mungkin Betul. untuk jalannya mungkin saya ambil scholarship dulu baru saya bisa mengakses karir saya di sana kan gitu kan ya. Cuman saya dalam tahapan ini saya belum jelas gitu. Mohon diperjelas aja dan usia saya sekarang posisinya untuk 39 apakah masih bisa Kak? Oke, usia 39. Pendidikan terakhir apa?
Saya diploma 1 Trisakti STP Jakarta, Kak. Oh, diploma Diploma 1 ya? 1. Ya, betul. Oh, oke. Diploma 1 artinya kalau misalkan lewat Malta itu sendiri, terus terang Mas Yuda, ini aku agak sulit untuk jawab. Kenapa? Sebenarnya gini, kalau Mas Yuda sudah lulus S1, Hmm. even pun sekarang usianya 39 tahun, dan punya pengalaman yang sebegitu bagusnya di bidang hospitality gitu ya, aku bakal Hmm. rekomendasiin kakak itu mungkin langsung ke mengambil master degree MBA di Malta, yang dimana nanti sambilan kerjanya ketika nanti kuliah itu bisa di sektor yang sama seperti bidang kakak sendiri, dan itu outcome-nya akan keren banget ketika nanti kakak punya pengalaman di bidang hospitality yang dimana udah ke berbagai benua gitu ya, plus punya Hmm. punya pengalaman punya skill set di manajerial, itu kakak bisa Hmm. top level untuk kuliah, untuk lanjut kerja di Malta, atau mungkin kakak bisa kesempatan untuk di hospitality di Eropa. Cuma saat ini kakak lulusannya D1, ya aku juga agak bingung sih nih Kak, karena memang harus punya gelar bachelor dulu seperti itu. Nah, kalau kakak nanya, bisa nggak sih langsung gitu, langsung kerja di sana? Jawabannya jujur aku nggak bisa jawab sih. Bukan nggak bisa jawabnya, karena aku benar-benar nggak tahu kalau misalnya prosesnya seperti apa kalau langsung kerja di sana, apply di sana, kecuali kalau kakak dioper di sana, seperti itu sih Kak. Mungkin karena dia Oke, baik. kerja di jaringan Hotel Hilton, Pak, bisa Iya, apply Hilton to Hilton, jadi kayak intra company transfer gitu sih, Mas. iya betul. Oh, Paling gitu seperti ya. itu sih. Mm-mm. Ya, boleh, boleh. Ya, berarti saya harus ada bachelor dulu ya, Kak, kalau untuk Iya betul, ada apply bachelor scholarship dulu. ke sana. Baik, Tapi Betul. baik. kalau Paham, misalnya paham, Kak. apply bachelor, umurnya udah nggak masuk ya? Ya udah nggak masuk, Sebenarnya Kak. Makanya itu. ada nanti terpisah deh, sesi terpisah. Aku punya solusinya sih, cuma kayaknya sesi terpisah. Oh ya, Baik, one on Kak. one ya? Untuk Baik, Kak. program bachelornya nanti kontak aja Mbak Utami, nanti kita akan coba discuss lagi terpisah. Oke, nanti Baik, kita Kak. coba Baik, one Kak. on one Terima kasih, Karena ya. Kak. di undergradu untuk students yang ngambil S1 tapi usianya udah di atas 30 atau di atas 28 gitu ya, itu kita punya kampus yang bisa menerima student S1-nya usia 40 pun juga bisa nerima kayak gitu sih. Baik, Kak. Baik, Kak. Mungkin Terima kita kasih, jalannya Kak. nanti kita lewat situ dulu ya. Siap, oke. Baik, Kak. Terima kasih, Kak Ade. Ya, siap Mas Yuda. Oke, Ya. CS tebing tinggi mungkin mau open mic? Silakan, Pak. Jadi tadi kan Mas Ade kan bilang gini ya, eh, di Malta itu luasnya lebih kecil dari Jakarta ya, Iya, katanya. Tapi betul. penduduknya cuma 500.000 loh, Jakarta 20 juta lebih. Itu dia. Dan kebanyakan di sana ya balik lagi wisatawan. Banyak itu wisatawan di sana. Dan GDP per kapitanya itu lumayan Ya, gede, sekitar 45.000 kalau nggak salah. GDP ya. per kapitanya. Jadi compare to Jakarta ya masih enak hidup di Malta, teman-teman. Bahkan teman-teman boleh nanti tanya ChatGPT lah. Impact dari Selat Hormuz yang saat ini lagi konflik gitu ya. Negara Malta ini negara yang paling bisa dibilang paling aman sih dari terdampak tersebut. Dia terdampak paling parah itu ketika COVID kemarin. Karena dia sektornya hospitality. Sektor ya hospitality-nya, dia hidup tuh dari sana, dan kemarin dan itu pun juga bukan masuk ke dalam kategori yang impactful-nya tuh versi yang high gitu. Dia ada di level middle sebenarnya, tapi middle-nya mereka udah cukup lumayan berasa impact-nya ketika COVID kemarin di 2020 sampai 2023. Dan Penduduknya cuma sekarang 500.000, Pak. Pasti berasa itu. iya betul. Ya makanya itu negaranya masuknya negara aman, kejahatannya minim di sana, dan employment rate-nya bisa dibilang orang yang bekerja di sana itu cukup banyak, yang nganggur paling cuma 2 orang dari 10 orang kayak gitu. Jadi ya eh, nyaman lah di sana seperti itu. Tapi kan dari GBS sendiri nih banyak banget kursus-kursus yang IT seperti itu ya, aku lihat ya. Iya, Ya. betul. Nah, itu kan menjawab kebutuhan Malta sendiri dan teman-teman Yes. mungkin sedikit dari aku tuh ini
kalau misalnya ngelihat situasi perang yang panjang, terus kita bakal dirumahkan bukan karena penyakit ya, tapi kita dirumahkan karena krisis energi, menghemat energi dan lain-lain. Itu tuh berarti yang paling jalan itu adalah bidang teknologi. Karena semua orang Ya, butuh untuk terkoneksi. Jadi kalau misalnya kalian ambil bidang itu, kayaknya sih emang masa depannya bagus banget. Ada pendapat, Pak? betul. Apalagi sekarang teknologi, ya balik lagi ketika nanti teman-teman punya graduate di Malta, berarti orang IT kerjanya bisa work from anywhere ya. Teman-teman kerja di Malta, di company Malta, dan lain sebagainya, dapat tax credit, tapi kerjanya work from anywhere, teman-teman mau kerjanya sambil di French, sambil di Spain, dan lain sebagainya, ya possible aja. Mata uangnya sama-sama euro gitu kan. Oke. Kak, misalnya semisal di Indonesia, tadi ya, CS tebing tinggi dulu. Master di Malta Mm-mm. lebih ke coursework tanpa thesis ya. Kalau graduate visanya selesai, nggak dapat sponsor, berarti harus pulang ke Indo. Yes, betul. Harus pulang ke Indo. Harus pulang dulu. Dan kita memang kalau dan terkait dengan tesis, itu kita lebih banyak untuk hasil akhirnya itu project base sih. Kalau untuk Malta. Tapi Tesis sebenarnya boleh, gini kan, cuma kebanyakan project sih. dalam 9 bulan job search visa itu kan berlaku sebenarnya across the Europe kan, Pak. Iya. Jadi dia bisa Oh, nyari sorry. kerja. Enggak, itu hanya untuk Malta. Di Oh, oke. Malta aja. Di negara Malta aja. Oke, soalnya di Betul. Hungary mereka bisa nyebrang kemana-mana gitu. Bisa ke... Nanti kalau misalkan udah dapet di Malta, mau pindah ke negara lain, itu bisa. Gate-nya tuh biasanya dari Malta dulu sih. Oh, tapi mungkin gini kali maksudnya. Karena itu boleh traveling di dalam... Europe kan boleh traveling. Mereka kan punya Iya, betul. kepentingan. Terus mereka dapat sponsor di mana aja. Ya mereka bisa gunakan sponsor itu untuk apply sponsorship visa di negara lain. Boleh ya, Pak ya? Bisa. Oke. Em, Kalau misalnya di Indo sudah selesai S1, kita ambil S1 lagi di Malta, apa bisa? Ngapain ambil S2 lah? Ngambil S2 aja. Sayang udah S1 selesai tiga S1, tahun. S2 aja. S2 sesuai dengan jurusannya atau sesuai dengan backgroundnya, background pekerjaannya saat ini. Sayang ngambil S1 lagi mah. Iya, S1 Kalau S2 ngambil S2 lagi ya wis lah. Tuh. Tapi kalau S1 ngambil S1 lagi, sayang. S1 3 tahun, bayarnya 6.000 dikali 3, 18.000. Iya, S2 cuma bayar 7.500, nambah 1.500 loh. Bisa iya dapat betul. tempe mendoan, jangan gitu dong. 1 tahun lagi belajar, cuma 1 tahun lagi. Iya. Oke, ada lagi yang mau tanya nggak teman-teman? Aku sih senang banget ngelihat karena aku pelajarin Malta ini kan satu yang selalu sebenarnya jauh menurut aku ya, agak jauh dari radar. Iya, Karena betul. nggak banyak yang tahu bahwa negara kecil ini ternyata punya potensi yang luar biasa besar. Betul. Ketika ambil part time, apakah bisa cover biaya hidup di sana ya, Kak? Andika mau open mic nggak? Boleh Kak? Ya, silakan. Boleh. Untuk Malta ini kan saya sendiri ya, saya pribadi belum tahu ya secara biaya hidup gimana. Terus jarang banget gitu yang saya tahu orang yang akhirnya ambil kuliah di sana dan mungkin pathway karir di Malta gitu Kak. Nah, Mm-mm. untuk yang saya tanyakan tuh apakah bisa ya untuk part time di sana ketika kita udah di sana terus kita ambil part time apa bisa cover biaya hidup di sana ya Kak? Itu aja sih. Oke. Pertanyaannya ini sama yang seperti pertanyaan sebelumnya. Pertanyaannya balik lagi ke diri kamu sendiri dulu. Yang pertama, kamu biaya hidupnya gimana nih? Apakah kamu nyari yang biasa-biasa aja kah? Atau nyari yang fancy kah? Aku maunya yang apartemen kah? Dan lain sebagainya. Kalau kamu nyari yang kayak gitu dengan penghasilan kamu 10 euro per bulan, 10 euro per jam, itu kamu harus yang pertama entah kerjanya dibanyakin atau gaya hidupnya dikurangin karena itu agak ngepas gitu. Nah, tapi kalau kamu punya tapi gini, kalau misalkan kamu mau nurunin gaya hidup katakanlah aku pengen yang shared apartemen tapi nyaman juga
Dan aku punya pengalaman yang saat ini relate dengan apa yang aku ambil. Contoh, misalkan aku punya pengalaman di hospitality, aku punya pengalaman di consulting, aku punya pengalaman di bidang kesehatan gitu ya, misalkan. Terus aku apply yang dimana part time-nya ini sesuai dengan pengalaman aku. Nah itu biasanya gajinya akan lebih besar part timernya. Bahkan bisa banget part timernya itu kalau dia udah suka sama kamu, dia bisa kemungkinan meng-hiring kamu sebelum kamu lulus. Jadi kamu kayak dikasih kayak pre kontrak gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti kamu lulus, kamu masuk ke sini dengan gaji segini seperti itu. Nah, kalau misalkan kamu punya pengalaman yang relate dengan pekerjaan, itu bisa dapat sekitar 13, 14 atau 15 euro per jamnya. Dan kalau dapat segitu, itu udah bisa nutup sih biaya hidup di sana. Kayak gitu, Mas Andika. Oke. Oke. Jadi nutup sih ya Pak ya sebenarnya, tapi harus pinter Betul. ngatur ya. Iya, Kak, kalau misalnya udah nikah dan bawa pasangan, apakah bisa bawa pasangan dan dia dapat kerja part time gitu? bisa bawa pasangan asalkan students-nya udah minimal 1 tahun di Malta. Hmm, Dan apakah student ininya bisa kerja? Saranku suaminya atau istrinya ketika nanti mau diajak setelah 1 tahun, itu istri atau suaminya ngambil courses aja. Courses di Malta lah. Kurang lebih courses IT dan lain sebagainya cuma 5 bulan atau 6 bulan, paling sekitar 2.000 atau 3.000 euro. Itu ambil itu baru sambilan kerja sampai nanti akhirnya dapat pekerjaan yang bisa meng-hiring mereka di sana. Seperti itu. Kak, di GPS ini atau ada nggak sih kayak tadi yang kursus yang murah-murah untuk misalnya kayak bahasa Inggrisnya kurang kayak gitu. Kan kita ada Eh, Premaster atau apa kayak gitu ada nggak? Helikon Kalau di Malta sendiri belum ada sih. belum ada ya. Jadi Iya, mati-matian belum kejar ada. aja bahasa Inggrisnya dari Indo. Iya, betul. IELTS tadi 6 ya, Duolingo Ya, 105 kalau nggak salah. 105. Oh ya, satu lagi Malta itu punya kelas online ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah di Malta tapi belum sempat ke sana, tapi butuh gelar master dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman bisa ngambil kuliahnya ini di kampusnya Malta karena ada kelas online. Kelas online-nya ini intake-nya sama di bulan Oktober. Yang terdekat saat ini bahkan bulan intake Mei ini untuk kelas online itu masih buka, tapi untuk gelar master aja dan hanya untuk MBA aja. Dan itu biayanya di scholarship-nya itu 75% dari 10.000 euro. Jadi cuma bayar 2.500 euro Wow. untuk 1 tahun. Itu dan udah ada students Indonesia 2 atau 3 orang yang ngambil program master online di Malta. Itu kalau nggak salah ya, rate-nya itu sekitar 50 jutaan lah. Hmm. Oke. Terus kalau misalnya nanti dulu kita jawab pertanyaan dulu. Jason mau ini nggak Jason mau open open mic nggak? Silakan Jason. Halo malam Kak. Ya, malam Mas Jason. Mau nanya kalau misalkan saya backgroundnya tuh dari S1 Industrial Engineering mau switch karir nih ke bidang IT bisa nggak ya kira-kira ambil S2 IT? Dan untuk Pengalaman pengalaman kerjanya apa kerjanya sebelum? juga nggak ada kaitannya sama IT sih sebetulnya. Oke. Kalau gitu kamu punya CV yang terbaru nggak? Ada. Nah, kamu siapin CV yang terbaru, kasih Kakak Utami, nanti Kak Utami akan sama aku akan bantu verifikasi ke ke Malta. Nanti kalau Malta bilang dari CV kamu udah oke, baru kamu bisa lanjut apply kayak gitu sih. Oke. Dan untuk IELTS tadi IELTS-nya tuh harus IELTS akademik atau IELTS general training juga boleh. IELTS-nya harus akademik. Akademik. Oh, oke. Tadi untuk minimal scores-nya 6 ya? Iya, skornya adalah 6. Atau Oke, kalau Duolingo 105. oke. Eh, udah itu aja sih. Kasih. Oke, thank you Jason. Kalau gitu kita kuliah online di Malta dan lulus, apakah dapat graduate visa untuk kerja di Malta atau hanya yang offline yang dapat? Oh enggak, itu hanya untuk offline aja yang dapat. Itu. Oke.
Ada lagi teman-teman, kalau untuk kuliah online apa dapat sertifikat juga? Iya dong. Dapat ijazah. Ijazahnya Dan, tadi dari Malta. dan Cuma ijazahnya bisa dipakai ngelamar nggak Pak di Malta? dipakai ngelamar di Malta bisa aja sih. Asal teman-teman nyari job sendiri di Malta. Hmm. Kalau misalnya dari sekolah ini ada program internship kan Pak ya? Itu internnya berapa lama? Tergantung, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Yang nyari internnya harus student sendiri atau dicariin sekolah? Kita punya, cuma balik lagi ini relate dengan studentsnya atau enggak, kita nggak tahu. Jadi itu tergantung, biasanya sih banyak kan dari studentsnya sendiri sih yang udah dapat. Dari Selama internship, networking. oke, selama internship itu di hire apa enggak Pak? Ada yang di hire, rata-rata sih di hiring sih Kak. Oh, oke. Berarti paid Rata-rata di internship ya hiring. tetap ya, Iya digaji. betul. Terus selama internship, apakah dia tetap masuk kampus atau dia full internship? Itu dihitung sebagai kurikulum. Itu kalau tergantung dari jurusan. Setahu aku kalau tuh di MBA itu masuk ke dalam programnya. Tapi Hmm, kalau di IT itu enggak deh. Jadi oke. harus tetap ada kuliahnya akan tetap berjalan berdampingan dengan internship tersebut. Oke, teman-teman ya. Jadi ada peluang internship juga, cuman ini bukan bukan sesuatu yang baku ya, Pak ya kayaknya ya. Iya betul. Uh, Oke, mungkin mungkin ada lagi yang mau tanya atau ada lagi yang Pak Ade mau tambahkan terkait dengan GBS sendiri nih. Cukup sih kalau dari aku. Cukup ya. Closing statement kalau gitu kita. Oke. Ah, Tadi kayaknya ada pertanyaan terakhir deh Kak. apa Apa itu? ya yang nanya? Eh, ini dia Online deh. minta ijazah Oh online. enggak ya. Oh ini Oh ya nih, udah. tadi yang IELTS sudah kan? Iya. IELTS-nya general atau harus IELTS akademik? Oh ya udah. Oke. Oh, Udah terjawab semua. kayaknya udah terjawab semua. Oke. Aku tetap ngelihat Malta ini sebagai satu pilihan kan sekarang ini aku tuh webinar banyak Pak. Mm-mm. Sebentar ya, 1 menit. Iya iya. Jadi sekarang ini kan aku webinar sama Poland, sama Hungary, sama semuanya. Nah, aku tetap melihat Malta ini sebagai satu hal yang menarik, apalagi ada tax credit tadi. Karena Betul. yang lain tuh nggak ngasih tuh negara lain tuh. Betul betul. Malta ini sebenarnya aku bisa bilang opportunity itu sama seperti negara-negara lain nih. Cuma memang karena exposure-nya belum terlihat seperti negara lain, jadi makanya ini kurang begitu dilihat sama orang juga. Nah, karena Padahal dia kurang dilihat sama orang, kurang dilirik, tapi opportunity-nya besar, artinya opportunity teman-teman untuk sukses di sini pun juga cukup besar seperti itu. Padahal negaranya itu berbahasa Inggris, jadi teman-teman nggak Yes, usah betul. lagi ribet kan yang selama ini ribet tuh gini. Oke lah, kita kuliahnya berbahasa Inggris. Nyari kerja part-time-nya, Iya, harus bisa bahasa Prancis, harus bisa eh, bahasa Itali dan lain ini sebagainya. ada student aku pulang dari Italia loh. Serius itu balik. Oh Nyerah iya. dia. Nggak dapat Oh, part-time. Iya, dan culture culture shocknya itu ternyata luar biasa. Maksudnya yang mereka yang tertutup apa segala macam gitu. Jadi English speaking country ini benar-benar ada advantage-nya teman-teman. Karena yes, bahasa betul. Inggris itu ketika kita komunikasi udah nggak nyambung, bahasanya nggak sama, komunikasinya udah pasti nggak nyambung. Kita ngomong ke sana dia bilangnya ke sini, jadi berantem kan? Hmm, Oke Pak, closing betul, betul. statement Pak. Oke, kalau dari saya, teman-teman semua, untuk Global Banking School Malta ini adalah peluang yang cukup menarik untuk teman-teman mencari opportunity terkait dengan yang namanya karir, pekerjaan, atau emang teman-teman mau rencana mendapatkan income yang lebih besar. Ini adalah gateway atau gate pertama ya teman-teman yang bisa teman-teman lakukan di Malta ini
dengan harga yang bisa aku bilang affordable untuk master, cuma 1 tahun dan biaya 7.500 euro, kesempatan dan dapat tax credit juga, terus juga teman-teman punya kesempatan yang namanya berkarir secara internasional. Jadi menurut aku ini adalah kesempatan teman-teman untuk bisa ambil ini, dan intake kita terdekat kan di bulan Oktober dan waktunya masih ada, masih panjang. Kalau teman-teman mau maju, silahkan disiapkan CV-nya, disiapkan dokumennya. Untuk IELTS dan motivation letter itu bisa berjalan sambil nanti bertahap lah seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Thank you, sukses. Ditunggu untuk kalau mau consultation lagi terpisah boleh nanti kabarin aja Kak Utami. Boleh. Nanti kita bisa Mungkin setup lagi. mungkin sedikit ditambahin Pak, kita juga ada scholarship dari University of Schiller, Amerika, Yes, yang untuk yes online betul. programnya. Iya. Nah, Gimana jadi Pak? untuk online, kalau untuk satu lagi kita juga punya kampus, GEDU punya kampus juga namanya Schiller International University. Ini ada program bachelor, ada program master. Program online masternya itu cuma 1 tahun juga. Itu cuma di angka kalau dirupiahkan itu sekitar 40 jutaan aja. Dan belajarnya juga cuma 1 tahun. Jurusannya ada di jurusan MBA. Lalu juga kalau misalkan mau bachelor, itu kita punya 2+2 atau 1+3 kalau untuk di Schiller. Artinya gimana? 1 tahun belajar online di Indonesia dulu, setelah itu nanti tahun ketiga, tahun keempat, tahun 2, tahun 3, tahun keempat baru berangkat ke Schillernya. Schillernya itu kampusnya ada di Paris, ada di Spain, Madrid, sama ada di Jerman, Heidelberg, Jerman. Oh, Seperti itu. Schiller itu bukan yang di Amerika ya? Schiller ada juga di Amerika di Tampa, Florida. Satu Oh, lagi. oke. Yes. Berarti ada 4 kampus ya. Ada Jadi 4 kalau kampus. misalnya student misalnya kayak ambil mulai dulu dengan online di Indonesia, dia memang sudah harus menentukan dia mau kemana, atau nanti setelah 1 tahun bisa milih. Nanti Misalnya, bisa milih. bisa milih Bisa ya? milih. Bisa milih. Iya, misalnya hari ini ngelihat, nggak enak nih di Amerika, situasinya lagi panas, gue ke Paris aja. Tapi eh, setelah selesai ternyata Amerika adem ayem, bisa pindah ya Pak ya? Bisa. Bahkan dalam selama masa kuliah, kalau kuliah di sana kan bachelornya 4 tahun ya, karena menggunakan US curriculum kan. Itu misalkan 1 tahun online, terus kemudian pas kita mau on campus kuliahnya ngerasa US lagi nggak baik-baik aja, katakanlah pengen ke Jerman gitu ya, bisa ke Jerman 1 tahun di sana. Nanti setelah 1 tahun di sana ngerasa US sudah kembali normal gitu ya, pengen balik ke US, itu bisa. Terus misalkan nanti di tahun keempatnya pengen lulus. Apa nih? Internet udah nggak stabil. Aduh.